Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, saya dan kelompok saya akan menyampaikan materi PPKN dengan tema Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia. Kami dari kelompok 4 dan anggotanya terdiri dari saya, Zakia Najdatul Rameza dari kelas 10 Elin 2. Nama saya Muhammad Alvaro Piratapayogo dari kelas 10 Elin 2. Perkenalkan, nama saya Rafa Pradana Ardianto dari kelas 10 Elin 2. Nama saya Bayu Algifari Ramadan dari 10 Elin 2. Nama saya Davila Syafai dari kelas 10 Elin 2. Saya Kalisa Altar dari kelas 10 Elin 2. Ini saya akan menjelaskan tentang sistem hukum dan hukum. Pertama-tama kita harus mulai dari memahami artinya dulu. Nah, apa sih arti sistem? Apa sih arti hukum? Nah, kita akan bahas di sini. Nah, yang pertama, sistem itu sebenarnya dari kata Yunani yang artinya sistema. Ya. Nah, sistema itu apa? Sistema itu dapat diartikan sebagai alur atau proses. Nah, sedangkan hukum itu adalah suatu tatanan atau suatu peraturan-peraturan yang dapat mengatur suatu individu atau bahkan kelompok. Oke. Lanjut, pengertian sistem hukum. Nah, ini dia nih, pengertian sistem hukum. Sistem hukum itu adalah suatu kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur satu sama lain yang saling berhubungan dan berkaitan secara erat. Nah, jadi sistem hukum ini adalah peraturan-peraturan yang sudah dijadikan satu, yang sudah dijadikan satu. Selanjutnya, nah, hukum tuh sebenarnya ada banyak. Apa aja? Nah, ada banyak wujudnya dan ada banyak jenisnya. Nah, berdasarkan wujudnya dulu nih. Hukum tertulis. Hukum tertulis itu hukum yang dapat kita temui dalam bentuk tulisan, ya, yang biasanya ada di contohnya seperti UUD, undang-undang, dan peraturan daerah. Nah, selanjutnya hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis itu sebenarnya kayak kalau misalkan kita bilang kayak hukum-hukum adat gitu loh. Bukan sih, lebih ke hukum-hukum yang benar, hukum adat. Hukum-hukum yang masih tumbuh dalam masyarakat tertentu. Nah, selanjutnya itu hukum lokal. Hukum lokal tuh maksudnya gimana sih? Sama kayak hukum tidak tertulis, cuma ini dia cuma tumbuh di berbagai daerah saja. Seperti misalnya di hukum adat Toraja yang mengharuskan jika orang meninggal harus didandani atau seperti itu. Oke, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan ruang atau wilayah berlakunya hukum, yakni ada 3. Yang pertama, hukum lokal, yaitu hukum yang hanya berlaku di daerah tertentu saja, seperti hukum adat Manggarai Flores, hukum adat Endelio Flores, Batak, Jawa, Minangkabau, dan sebagainya. Kedua, hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di negara tertentu, seperti hukum Indonesia, Malaysia, Mesir, dan sebagainya. Yang ketiga, hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih, seperti hukum perang, hukum perdata internasional, dan sebagainya. Berdasarkan waktu yang diaturnya, hukum yang berlaku saat ini, ius constitutum, disebut juga hukum positif. Kemudian ada hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang, ius constituendum. Dan ada hukum asasi atau hukum alam. Menurut sifatnya, hukum dapat dibagi menjadi 2, yakni ada hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur atau hukum pelengkap. Sekian, terima kasih. Menurut isinya, hukum dibagi menjadi 2, yaitu hukum publik dan hukum privat. Yang pertama akan kita bahas adalah hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan warga negara dan hubungan antar warga negara yang menyangkut kepentingan umum. Hukum publik terdiri dari 3 macam, yaitu hukum tata usaha negara, hukum pidana, dan hukum acara. Yang pertama, hukum tata usaha negara. Hukum tata usaha negara adalah hukum yang mengatur cara kerja dari alat-alat yang digunakan dalam menjalankan tugas negara.
Yang kedua, hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur terkait perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta sanksi atau hukuman bagi pelanggarnya. Buku yang mengatur tentang hukum ini disebut dengan KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Buku ini berisi tentang sanksi atau hukuman bagi pelanggarnya. Oleh sebab itu, hukum ini disebut juga dengan hukum material. Lalu yang ketiga adalah hukum acara. Hukum acara adalah hukum yang berisi tentang tata cara penyelesaian pelanggaran hukum pidana di pengadilan atau tata cara penangkapan. Buku ini disebut dengan KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Buku ini menjadi pedoman bagi polisi, jaksa, dan hakim dalam menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu, hukum ini disebut dengan hukum formal. Lalu, jenis hukum berdasarkan isinya yang kedua adalah hukum privat. Apa itu hukum privat? Hukum privat adalah hukum yang mengatur tentang hubungan antar warga negara yang menyangkut hubungan pribadi atau perseorangan. Hukum privat ini meliputi 3 hal, yaitu hukum perdata, hukum adat, dan hukum dagang. Yang pertama, hukum perdata. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar warga negara yang bersifat pribadi. Contohnya adalah perceraian. Yang kedua, hukum dagang, yaitu hukum yang mengatur terkait perdagangan. Dan yang ketiga adalah hukum adat, yaitu hukum yang mengatur hubungan yang menyangkut terkait persoalan adat istiadat. A. Peradilan tingkat pusat. Ada 2 peradilan tertinggi di Indonesia, yaitu 1. Mahkamah Agung, merupakan badan peradilan tertinggi di Indonesia dengan tugas dan wewenang menyelesaikan perkara pidana di tingkat kasasi, menguji semua peraturan yang lebih rendah dari undang-undang apakah bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi. 2. Mahkamah Konstitusi, merupakan badan peradilan khusus yang bertugas menguji peraturan dari undang-undang ke atas apakah bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peradilan tingkat umum. Peradilan negeri atau disingkat dengan PN merupakan badan pengadilan terendah, berada di setiap kabupaten, kota, atau di seluruh Indonesia. Seorang terdakwa akan diadili di kabupaten di mana dia melakukan tingkat kejahatan. Diadili di PN di setempat bagi terdakwa yang tidak terima dengan vonis hakim di tingkat PN. Dapat mengajukan banding di pengadilan tinggi di tingkat provinsi. Peristiwa ini dikenal dengan naik banding. Pengadilan tinggi atau disingkat dengan PT merupakan pengadilan di tingkat provinsi menyelesaikan permasalahan yang diajukan oleh terpidana yang tidak diterima atas vonis di tingkat sebelum PN. Jika si terpidana tetap tidak mau terima atas vonis di tingkat banding ini, dia masih bisa mengajukan upaya hukum di tingkat pusat MA yang dikenal dengan kasasi. Mahkamah Agung atau disingkat dengan MA menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi di tingkat kasasi. Apabila masih ditolak, maka si terpidana masih melakukan 2 upaya hukum lagi di tingkat MA, yaitu peninjauan kembali atau PK. Bisa diajukan bila terpidana tetap merasa tidak bersalah dengan menunjukkan bukti baru yang belum pernah diungkapkan sebelumnya di pengadilan. Kemungkinan yang terjadi dalam bebas murni atau ditolak gerasi. Apabila terpidana mengaku bersalah, minta ampun pada presiden selaku kepala negara, kemungkinan yang terjadi dikurangi hukuman atau tetap. Nama saya Davila Syafai dari kelas 10 LN2. C. Tindakan
tata usaha negara. Pengadilan yang dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan terhadap sengketa tata usaha negara meliputi 1. Pengadilan tata usaha negara. Untuk menyelesaikan permasalahan hukum di tingkat kabupaten atau kota. 2. Pengadilan tinggi tata usaha negara untuk menyelesaikan permasalahan naik banding perkara tata usaha negara di tingkat provinsi. D. Peradilan tata agama. Peradilan yang dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan berdata bagi masyarakat beragama Islam. Misalnya, masalah perceraian meliputi 1. Pengadilan agama menyelesaikan permasalahan hukum di tingkat kabupaten atau kota. Pengadilan tinggi agama untuk menyelesaikan permasalahan naik banding perkara perdata di tingkat provinsi. Peradilan militer, peradilan yang dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dilakukan oleh anggota militer, terdiri dari: pertama, pengadilan militer menyelesaikan permasalahan hukum yang dilakukan oleh militer pangkat kapten ke bawah. Kedua, pengadilan militer tinggi menyelesaikan permasalahan hukum yang dilakukan oleh militer pangkat mayor ke bawah. Bisa juga untuk mengadili anggota militer yang naik banding dari tingkat di bawahnya. Ketiga, pengadilan militer utama menyelesaikan permasalahan hukum yang dilakukan oleh terdakwa yang masih tidak puas dengan hukuman yang sudah dijatuhkan di tingkat pengadilan militer tinggi. Juga memutuskan perselisihan tentang wewenang mengadili antar pengadilan militer yang berlainan. Peradilan pajak. Peradilan yang dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan yang dilakukan oleh para wajib pajak. Komisi yudisial, lembaga khusus yang dibentuk untuk mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung.